Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah kita sami tansah pinaringan saking Allah anugerah ingkang kathah, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat dipun dadosaken umat Kanjeng Nabi Muhammad, nikmat dipun paringi rizki ingkang halal barokah, nikmat dipun tutupi kekurangan kalian Allah Subhanahu wa taala, lan nikmat ingkang sanes-sanesipun. Mugi-mugi kita sami termasuk tiang-tiang ingkang pandai bersyukur. Salajengipun rahmat lan salam mugi-mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita saged itba utawi nyontoh akhlak-akhlakipun sehingga termasuk tiyang ingkang bejo, tiyang ingkang selamat, bahagia teng donya napa malih bincang ing wonten akhirat. Kita bikarin majelis punika kanthi nyuwun wonten ngarsa Allah, mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahaken tansah dipun bimbing, dipun tuntun kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tansah ngambah margi ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tema wonten majelis saat punika masih kaitan dengan keutamaan ilmu.
Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dawuhipun Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Wonten surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Firman Allah yang lain dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadis Rasulullah dalam kaitan ilmu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya tentang agama. Muttafaq alaih. Jadi kalau ada hadis muttafaqun alaih, itu berarti banyak sekali para ahli hadis yang meriwayatkan. Makanya muttafaqun alaih. Jadi derajat hadis itu kan ada hadis sahih. Itu kalau yang meriwayatkan lebih dari 3. Jadi hadis sahih yang sering kita dengar rawahul Bukhari. Rawahu diriwayatkan, hadis itu Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Kemudian ada juga rawahu Muslim, diriwayatkan hadis itu oleh Imam Muslim. Kalau banyak hadis-hadis itu yang materinya itu hampir sama, isinya sama, disebutkan hadis itu muttafaqun alaih. Jadi hadis muttafaqun alaih itu banyak yang meriwayatkan. Kemudian hadis yang kedua statusnya adalah hadis hasan. Terus yang paling bawah adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Kalau hadis hasan itu isinya masih sesuai, atau namanya isinya itu adalah matan. Jadi hadis ini meriwayatkan bahwa barang siapa yang dikehendaki Allah baik seorang itu, orang itu akan dipahamkan dalam
memahami agama. Tanda yang gampang ya berarti orang itu senang belajar, senang mendatangi majelis ilmu, orang itu senang qiraatil Quran, atau mungkin deres-deres Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari tentang hukum-hukum. Bahasanya dia adalah yufaqihu, faqih. Jadi fikih di sini diartikan paham. Jadi orang itu dimudahkan, digampangkan untuk belajar. Dalam riwayat yang lain, man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata latadau ajnihataha litolibil ilmi ridon bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal khitana fil ma'i wa fadlul alimi al abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Innama warrathul ilma faman akhodahu akhoda bihadzin wafir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatannya. Sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di lautan atau di dalam air. Keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Para ulama ialah pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi orang yang menuntut ilmu, satu keutamanya dimudahkan jalan menuju surga. Kalau beberapa waktu menuntut ilmu itu begitu besarnya pahalanya ya, sehingga keutamaan mencari ilmu itu ya saking banyak sampai kita tidak bisa merincinya, begitu banyaknya. Pokoknya besar sekali orang menuntut ilmu. Jalan menuju majelis ilmu itu ya satu langkah, diberi pahala kebaikan, diampuni dosanya, diangkat derajatnya 3 minimal. Satu langkah kemudian diberi kebaikan, satu kebaikan, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Terus sampai dia di majelis, pulangnya juga begitu.
Jadi kalau kita di dunia ini mencari bekal, mencari sangu ibaratnya ya, paling mudah itu adalah mencari ilmu, karena begitu dahsyatnya. Kenapa Allah begitu mengistimewakan orang mencari ilmu itu? Kenapa? Kok tidak sama dengan orang-orang yang tidak cari ilmu? Karena sekali lagi Allah itu disembah, ya. Allah itu dikenal itu karena ilmu. Ya, seandainya tidak ada ilmu, Allah tidak akan dikenal, tidak akan disembah. Walaupun Allah itu tidak bertambah agung, bertambah mulia ketika orang itu menyembah. Tidak, Allah itu tetap. Terus tidak berkurang. Kalau tidak ada yang menyembah itu tidak berkurang. Kemuliaannya, keagungannya, kehebatannya tidak berkurang. Misalnya seluruh makhluk diciptakan mulai awal sampai akhir tidak ada yang menyembah Allah. Itu tidak mengurangi juga kemuliaan Allah. Walaupun begitu. Tapi Allah sangat menghargai orang-orang yang mencari ilmu. Jadi sampai diriwayatkan dalam hadis ini, ikan-ikan yang di air di laut itu memintakan ampun. Bayangkan, kita sering dianjurkan istighfar, minta ampun, taubat, menyesali dosa, taubat itu. Rasulullah mengajarkan sesaat atau sewaktu itu 70 sampai 100 kali. Ada yang mengatakan sehari semalam itu 70 atau 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang mengatakan satu majelis itu 100 kali atau 70 kali. Nah, orang mencari ilmu dalam hadis ini, binatang-binatang, ikan-ikan yang di lautan, makhluk-makhluk Allah termasuk jin dan malaikat juga ikut mendoakan, memintakan ampunan. Makanya ketika ada majelis ilmu, ya usahakan untuk ada kita ikut andil satu saat, karena begitu besarnya. Kadang-kadang tahu begitu keutamaan yang seperti itu, kadang-kadang kita itu ya menjadi tergugah, menjadi semangat. Menuntut ilmu satu saat aja lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Coba berapa itu? Kita sholat 2 rakaat aja sudah tidak khusyuk kadang-kadang, ya. Sudah kadang-kadang kesusu, kadang-kadang tidak jenak, tidak bahagia. Gitu. Karena apa ya? Sholat itu kadang-kadang kalau kita terjemahkan dengan baik, sholat itu adalah bahagia sebetulnya, karena bertemunya seorang hamba kepada Allah. Nah, orang menuntut ilmu lebih utama 1000 rakaat. Orang-orang berilmu keutamanya seperti bulan purnama sinarnya gitu ya. Di antara para bintang-bintang. Ya, bintang-bintang itu walaupun lebih besar dari matahari, tapi sinarnya kan tidak bisa kita nikmati seperti halnya bulan purnama itu. Maksudnya begitu, saking hebatnya. Dan bintang yang begitu banyak, sinarnya itu masih kalah dengan bulan misalnya. Jadi keutamaan itu. Kemudian ilmu itu adalah
warisan para nabi. Jadi nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mewariskan ilmu, bukan mewariskan dinar atau dirham, emas atau perak, pangkat atau jabatan, tidak, tapi mewariskan ilmu. Maka dari itu maka terus ngambil bagian kita, sehingga kita akan memperoleh bagian yang sangat besar di sini. Wafir akhoda bihadin wafir, hendaklah kalian mengambil bagian kalau ada majelis-majelis seperti itu. Jadi pahala orang mencari ilmu tidak hanya didapat ketika masih hidup, namun pemiliknya ketika sudah meninggal pun akan mendapatkan pahala darinya selama ilmu yang dimiliki itu diamalkan orang lain. Maksudnya kita mencari ilmu dengan contoh saja, misalnya kita datang mencari ilmu kok orang lain menjadi terinspirasi, tergugah, mungkin keluarga kita, anak kita, mungkin teman kita kok terus bisa mengamalkan gara-gara mencontoh kita, walaupun mungkin hanya sekedar duduk, sekedar datang, itu Allah tetap menghargai sebagai ilmu yang manfaat. Ketika ditiru, kita mewariskan ilmu yang manfaat, itu akan terus mengalir. Sabda Rasulullah, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Jika seorang manusia atau anak Adam meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi akan terus mengalir. Dari beberapa hadis ini, kedudukan agung dalam agama menganjurkan kepada kita semua untuk selalu dan selalu menuntut ilmu. Jadi Rasulullah itu ketika menyampaikan ilmu itu sering di majelis habis sholat gitu. Jadi Rasulullah itu ketika habis sholat jamaah, beliau itu selalu menghadap ke jamaah begini, berzikir beberapa saat, kemudian beliau menyampaikan ilmu. Belum ada alat tulis menulis, jadi modalnya cuma mendengarkan. Bayangkan, lewat seperti itu yang sering. Dari majelis Rasulullah seperti itu akhirnya lahir bermacam-macam ilmu pengetahuan. Dari hadis-hadis itu kan sudah ratusan ribu hadis itu. Kemudian oleh ulama digali hadis itu menjadi berbagai macam cabang ilmu. Rasulullah diutuskan kurang lebih 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22
hari. Ada yang mengatakan itu supaya mudah gitu ingatkan. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Coba bayangkan 22 tahun tersebar ilmu pengetahuan yang begitu luasnya. Itu lewat majelis seperti sholat itu. Makanya dulu di Madinah Rasulullah tuh memuji orang-orang perempuan aktif mereka itu. Allah atau Rasulullah mengacungi jempol ibaratnya ya, hebat pada wanita-wanita Madinah. Kenapa? Mereka datang jamaah di masjid. Untuk apa mereka? Untuk menuntut ilmu, kemudian mendengarkan ketika ada persoalan, masalah gitu ditanya. Jadi aktif begitu. Hebat orang-orang perempuan Madinah itu. Dari pertanyaan itu nanti justru muncul pengetahuan-pengetahuan baru tentang khususnya tentang kewanitaan dan lain sebagainya. Disitulah keutamaan jamaah. Jadi orang perempuan itu memang utamanya sholat di rumah. Tapi ada tapinya. Ketika di masjid itu ada ilmu, mengalahkan semuanya. Sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Sebaik-baik sholat wanita di rumahnya lebih baik di dalam kamarnya. Itu posisi Islam ketika menghargai seorang wanita supaya tidak kena fitnah, aman, tetap dalam keadaan kondisi baik-baik saja. Itu seperti itu memperlakukan. Tetapi ternyata ada ya, ketika posisi aman dan sebagainya di masjid. Ada apa di situ masjid? Wah, hadisnya kan agak longgar gitu. Wahai para sahabat, bahasanya begitu, izinkan istri-istrimu sholat di masjid. Izinkan ya. Kalau tidak diizinkan pun tidak boleh sebetulnya. Walaupun rumah-rumah mereka lebih baik, itu kata Rasulullah. Tapi ketika ada hadis, kenapa wanita-wanita Madinah kok diunggulkan oleh Rasulullah? Karena di situ ada ilmu. Jadi tiap hari, tiap 5 waktu itu ada ilmu Rasulullah itu. Nah, kalau kita seminggu, sepekan sekali aja kadang-kadang sudah tidak kerasan. Gini kan ya. Coba kalau 5 waktu kita seperti ini mengkaji misalnya barangkali setengah jam, mampu enggak kita? Padahal penting, nanti kalau kita sudah mati baru tahu kehebatan ilmu itu begitu. Kita mungkin tidak kerasan, seminggu sekali aja kadang-kadang tidak bisa, apa nih? 5 kali seminggu, berapa kali sudah? Kalau kita mungkin ditunjukkan pahalanya seperti tadi, nanti terus catatan kita diberitahu, mungkin akan keroyokan kita itu. Seperti orang halnya sholat subuh. Seandainya kalian tahu manfaat, keutamaan, pahala sholat jamaah subuh, niscaya mereka akan apa istilahnya, oyo-oyoan, gontok-gontokan untuk sholat di masjid, khususnya di shop pertama. Di shop pertama loh ya, itu laki-laki loh ya. Kalau ibu-ibu gimana hadisnya itu ya? Seorang perempuan itu yang paling baik sholat itu adalah yang paling jauh dengan imam. Kalau gini tidak bisa ya. Kalau laki-laki itu yang paling dekat imam itu paling banyak pahalanya. Kalau imamnya Pak Amin, belakangnya Pak Haris, itu yang paling utama Pak Haris itu. Nah, paling banyak itu. Nomor 2 sebelah kanannya, sebelah kiri begitu ya. Jadi jamaah imamnya di depan, yang paling utama itu adalah sebelah kanannya, kanan imam, kemudian sebelah kiri begitu. Terus nomor 3 sebelah kanannya lagi,
nomor 4 sebelah kirinya. Jadi gitu, susun seperti rapi begitu. Sampai terus-menerus. Itu kalau ditelisik dari keutamaan per softnya dulu, belum yang lain-lain, karena jamaah itu banyak nanti nilainya. Tapi kalau wanita yang paling jauh, itu hadisnya loh ya. Artinya apa ini? Kita maknani begini. Jadi wanita itu yang bukan paling jauh terus golek yang paling pojok di belakang, tidak. Ya, pokoknya yang paling terhindar dari fitnah. Gitu. Kalau sudah ada satirnya bahwa ada penutupnya begini ya, penghalangnya sudah tidak apa-apa. Kita maknani secara hadis dulu. Gitu. Jadi dari itu, dibalik satir begitu, para wanita itu masih tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, bagaimana kalau seorang wanita misalnya bertanya, sholat di masjid itu bagaimana? Misalnya, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wanita Ansor itu tanya. Jadi tidak hanya diam, dipendam dan sebagainya. Jadi begitulah keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu. Karena di majelis-majelis Rasulullah itu khusus habis sholat fardu mesti ada ilmu, walaupun sebentar. Jadi sekali lagi, kalau kita tahu pahalanya, mungkin tidak mau absen, tidak mau, kecuali betul-betul berhalangan. Karena apa? Kita tadi mengumpulkan pahala, mengumpulkan bekal untuk kita sendiri. Karena sekali lagi ya, umur kita kan sangat terbatas sekali dalam mencari pahala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sampai saat ini kita masih bisa ibadah, bisa menghadiri majelis-majelis ilmu dan sebagainya. Ya, orang-orang yang mendahului kita banyak. Ya. Mudah-mudahan orang-orang yang mendahului kita senantiasa diampuni oleh Allah, ya, diberikan kebahagiaan, ketenangan di alam barzahnya, ya. Kemudian amal-amal baiknya diterima. Mudah-mudahan kalau mereka dulu punya niat untuk istiqomah mencari ilmu khususnya, Allah tetap memberikan pahala yang mengalir. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa tentang keutamaan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mencari ilmu, ya. Jadi ini hanya salah satu majelis saja. Ketika ada majelis yang lain, tadi perintahnya Rasulullah kan ambil bagian lewat media apapun, monggo. Banyak ya, televisi, HP, semacam-macam, pokoknya lewat buku dan sebagainya. Kita ambil bagian dengan selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat tadi, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mari kita akhiri dengan baca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.